Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ani Suryani. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kabarnya baik-baik ya. Pada video kali ini akan membahas materi IPS kelas 9 bab 1 mengenai interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Apa yang kita pelajari pada video kali ini? Pertama, letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Yang kedua, kondisi alam dan dinamika kependudukan negara-negara di dunia. Dan yang ketiga adalah pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar benua Asia dan benua lainnya. Kita lanjut ya. Materi yang pertama adalah letak dan luas benua Asia dan benua lainnya. Kita amati gambar. Berikut ada 5 benua besar di dunia. Yang pertama adalah benua Amerika. Benua Amerika secara astronomis terletak pada 170 derajat bujur barat sampai 35 derajat bujur barat dan 83 derajat lintang utara sampai 55 derajat lintang selatan. Sementara luas wilayahnya 42 juta kilometer persegi. Yang kedua adalah benua Afrika. Secara astronomis, Afrika terletak pada 35 derajat lintang selatan sampai 30 derajat lintang utara dan 17 derajat bujur barat sampai 50 derajat bujur timur dan luas wilayahnya 30,29 juta kilometer persegi. Yang ketiga adalah benua Eropa. Benua Eropa secara astronomis terletak pada 30 derajat lintang utara sampai 80 derajat lintang utara dan 9 derajat bujur barat sampai 60 derajat bujur timur, sementara luas wilayahnya 10,35 juta kilometer persegi. Dan yang keempat, benua Asia. Benua Asia terletak secara astronomis 80 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 26 derajat bujur timur sampai 170 derajat bujur timur dan luas wilayahnya 44 juta kilometer persegi. Dan yang terakhir adalah benua Australia. Benua Australia dikenal sebagai benua terkecil, tapi memiliki letak astronomis 10 derajat lintang selatan sampai 30 derajat lintang selatan dan 113 derajat bujur timur sampai 153 derajat bujur timur. Sementara luas wilayahnya 8,9 juta kilometer persegi. Baik, sekarang kita membahas mengenai kondisi alam dan dinamika kependudukan dunia. Kita lihat, contoh dari benua Asia adalah Indonesia. Indonesia memiliki kondisi alam yang pertama adalah merupakan daerah pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, lempeng Australia. Dengan keadaan ini menyebabkan Indonesia adalah sebagai negara yang sering terjadi gempa tektonik akibat dari gerakan lempeng tersebut. Yang kedua adalah terdapatnya 3 kawasan flora dan fauna serta beriklim tropis. Indonesia adalah negara yang memiliki keragaman hayati yang tersebar di berbagai wilayah. Berdasarkan karakternya, Indonesia dibagi menjadi 3 bagian. Indonesia bagian barat, Indonesia bagian tengah, Indonesia bagian timur. Ketiga bagian tersebut dipisahkan oleh garis Wallacea yang memisahkan barat dan tengah, dan garis Weber memisahkan wilayah Indonesia bagian tengah dan Indonesia bagian timur. Serta Indonesia memiliki kekayaan akan sumber daya alam seperti tambang, hutan, pertanian, dan perkebunan. Contoh negara lain yang terletak di benua Asia adalah Korea Selatan.
Korea Selatan memiliki daerah pertemuan lempeng Eurasia, lempeng Pasifik, dan lempeng Australia. Terdapat flora beriklim tropis, kaya akan sumber tambang dan hasil pertanian dan perkebunan. Sementara untuk kondisi pendudukan benua Asia. Benua Asia memiliki penduduk berbentuk seperti memuncak atau dikenal dengan piramida ekspansif. Jika kita lihat dari bentuk seperti ini, menunjukkan bahwa penduduk usia muda lebih besar, berarti angka kelahirannya sangat tinggi dan tingkat kematian bayi sangat rendah. Hal ini ditunjukkan bahwa jumlah penduduk paling tinggi. Keragaman budaya penduduk sangat tinggi. Kegiatan ekonomi penduduk didominasi oleh sektor agraris dan industri. Berikutnya adalah kondisi alam dan dinamika kependudukan dunia. Kita bicara contoh di benua Amerika. Misalnya adalah negara Amerika Serikat. Amerika Serikat memiliki iklim sedang dengan 4 musim. Kemudian topografinya sangat beragam seperti pegunungan, gurun, daerah rendah, dan gletser. Kemudian adanya kenampakan alam yang terkenal seperti sungai Mississippi, air terjun Niagara, dan lembah Grand Canyon. Contoh negara lain di bagian benua Amerika adalah negara Chili. Bagaimana halnya dengan negara Chili? Negara terpanjang dan tersempit di dunia. Kenampakan alamnya terkenal yaitu Gurun Atacama. Dan berikutnya adalah 2/3 bagian utara Chili terletak di atas lempeng Natsat. Kita bicara kondisi kependudukan dari negara Amerika Utara. Berbeda ya dengan penampakan piramida benua Asia. Jadi, untuk kondisi kependudukan di negara ini, jika dilihat dari bentuknya adalah berbentuk stasioner, memiliki bentuk seperti granat atau sarang tawon. Bentuk ini menunjukkan jumlah penduduk usia muda hampir seimbang dan penduduk usia tua umumnya disebabkan karena kelahiran dan kematian rendah, sehingga jumlah dan pertumbuhan penduduk relatif tetap. Karakter yang lain didominasi oleh negara maju. Kemudian laju pertumbuhan penduduknya rendah, perkembangan teknologi sangat maju. Seperti contoh lain adalah Amerika Selatan. Di sini berbeda antara Amerika Utara dan Amerika Selatan dilihat dari bentuk piramidanya ya. Untuk Amerika Selatan di sini berbentuk piramida ekspansif dengan karakteristiknya kegiatan ekonomi penduduk didominasi sektor agraris, dikenal sebagai wilayah Amerika Latin, kondisi perekonomian beberapa negara relatif kurang stabil. Kita beralih pada kondisi alam dan dinamika kependudukan dunia benua Afrika. Kita ambil contoh adalah negara Mesir. Mesir terletak di kawasan Afrika Utara. Sebagian besar berada di daerah subtropis, cenderung kering, dilewati sungai Nil, dan terdapat pegunungan Sinai. Sebagian besar tertutup lapisan batuan gamping. Contoh lain dari benua Afrika adalah Nigeria. Nigeria mempunyai karakteristik beriklim tropis, terdapat kenampakan berupa gurun pasir, padang rumput, gunung batu, dan rawa-rawa. Terdapat juga sungai Niger. Kondisi kependudukan dari benua Afrika nampak berbeda ya. Di sini menunjukkan bahwa penduduknya sangat tinggi. Dilihat dari angka kelahiran, penduduknya sangat besar. Persebaran penduduk tidak merata, banyak masalah penduduk berupa kesehatan, perekonomian, dan tingkat pendidikan sangat rendah.
Kita beralih ke benua Eropa. Dilihat dari kondisi alam dan dinamika penduduk. Kita ambil benua Eropa, contohnya adalah negara Inggris. Inggris dipengaruhi oleh arus laut panas yang sejuk dan basah, daerah iklim subtropis terletak di dangkalan Eropa sehingga menjadi pulau kontinental. Dan contoh benua Eropa lainnya adalah Prancis. Prancis, sebagian besar daratan di Prancis merupakan dataran rendah. Terdapat cekungan yang kecil yang dikenal sebagai masif dan sentral. Sementara kondisi kependudukan untuk negara Eropa di sini berbentuk piramid stasioner. Jadi banyak sekali penduduk usia tua. Kenapa disebut seperti itu? Terjadi fenomena aging population. Tingkat perubahan penduduk sangat rendah, tingkat kesehatan perekonomian dan pendidikan penduduk relatif baik, serta banyak negara maju untuk di benua Eropa. Kita beralih ke kondisi alam dan dinamika kependudukan di dunia di benua Australia. Benua Australia adalah benua yang paling kecil. Kita lihat, benua Australia secara kondisi alam terdiri atas 3 zona, yaitu daerah tengah, dataran tinggi timur, dan plato barat besar. Memiliki iklim tropis, subtropis, gurun, dan iklim laut sedang. Terdapat kenampakan The Great Barrier Reef, fauna khas Australia berupa berbagai jenis reptil dan hewan berkantong. Jika kita ingat, dikenal dengan negara kanguru, karena terdapat banyak hewan berkantung tersebut. Sementara kondisi kependudukan negara Australia berbentuk piramid stasioner. Jadi bisa dilihat dengan tingkat kelahirannya tidak terlalu tinggi. Australia perekonomiannya didukung oleh sektor pertanian, perkebunan, perindustrian, dan jasa, dan pertumbuhan penduduknya sangat lambat. Kita beralih pada pengaruh perubahan ruang dan interaksi antar ruang di benua Asia dan benua lainnya. Pengaruh perubahan ruang, di sini ada faktor alam yang terdiri dari tsunami, banjir, gunung meletus, longsor, dan badai. Dan faktor aktivitas manusia, yaitu pemampatan alam secara eksploitatif dan penggunaan lahan tidak seimbang. Ini akan sangat mempengaruhi terjadinya perubahan antar ruang. Lanjut pada pengaruh interaksi antar ruang benua-benua di dunia, yaitu secara ekonomi mendukung pertumbuhan ekonomi, daya saing ekonomi meningkat, kualitas produk meningkat, peluang investasi semakin terbuka. Dilihat dari bidang sosial budaya, sektor pariwisata menjadi sektor yang menjanjikan, menurunkan kesenjangan sosial budaya sebagai kebanggaan suatu negara. Kemudian bidang yang lain adalah bidang politik. Ada potensi saling mempengaruhi antar negara, tingkat kepercayaan antar negara semakin membaik, menghilangkan kesenjangan antar negara maju dan negara berkembang. Di bidang pendidikan, tarif pendidikan semakin meningkat, angka melek huruf meningkat, khususnya negara berkembang, teknologi merambah ke berbagai penjuru dunia. Demikian materi kita pada video pembelajaran kali ini, belajar mengenai interaksi antar ruang benua Asia dan benua lainnya. Sampai di sini pembelajaran kita. Kita lanjut pembelajaran di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.